Iya, pemirsa tersulut emosi karena arahannya tidak dihiraukan oleh anaknya saat belajar online. Seorang ibu muda di Tangerang, Banten tega menganiaya anak kandungnya sendiri hingga tewas dengan gagang sapu. Ayah korban yang panik melihat kelakuan istrinya langsung memakamkan korban. Namun aksi pelaku terbongkar setelah warga curiga ada gundukan yang mirip makam baru dan membongkarnya. Penyesalan pelaku yang telah menganiaya anaknya hingga mengakibatkan kematian hanya karena sulit belajar online tak lagi berarti. Ia tetap harus menjalani proses hukum di Mapolres Lebak, Banten, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Agustus 2020 lalu. Pelaku diamankan polisi lantaran tega menghabisi anak kandungnya hanya karena tidak memperhatikan arahannya saat belajar online di rumah mereka. Saat itu korban yang baru berusia 8 tahun tengah belajar online bersama kembarannya. Namun kembaran korban selalu menurut dengan arahan ibunya sementara korban kurang bisa mengikuti arahan sang ibu. Kondisi ini membuat pelaku naik pitam dan mulai memukuli korban dengan batang sapu di badan dan kepala korban hingga membuat korban tak sadarkan diri. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kami jajaran Satreskrim Polres Lebak langsung mendatangi TKP, melakukan olah TKP. Selanjutnya kami melakukan lidik di sekitar TKP. Alhamdulillah dari hasil lidik tersebut kami sudah mengidentifikasi mayat tersebut dan alhamdulillah juga tim kami juga sudah mengamankan diduga kedua pelaku pembunuhan mayat tersebut. Melihat anaknya sudah tak bernyawa, ayah korban panik. Keduanya pun memutuskan membawa korban dengan motor ke TPU Cijaku, Lebak, Banten untuk dimakamkan. Kasus ini terbongkar dari kecurigaan warga yang melihat adanya gundukan makam baru. Warga kemudian melaporkan temuan tersebut ke pihak berwajib dan ditindaklanjuti dengan membongkar makam tersebut. Jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, kesempatan sesi online sharing atau SOS pada kali ini saya ingin membahas atau sharing terkait dengan peristiwa yang ayah bunda serta keluarga hebat sebagian sudah mengetahuinya. Ini peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya terkait dengan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, di awal saya ingin kemudian kembali mengingatkan bahwa terkait dengan bagaimana motivasi atau apa yang melatar belakangi sebuah peristiwa yang utama yang terkait dengan aspek-aspek psikologis perlu untuk dilakukan pendalaman lebih dahulu terkait dengan aspek-aspek tersebut. Nah, dalam peristiwa berita tadi terkait dengan kasus orang tua atau ibu yang melakukan kekerasan kepada anaknya saat proses belajar jarak jauh atau belajar online. Dalam perspektif profesi psikolog, maka harus dikedepankan bagaimana ini dilakukan pemeriksaan psikologi bagi pada pelaku, kemudian nanti dari sana baru kita bisa memahami hal yang betul-betul mendasari dari kejadian tersebut. Tapi ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, kita bisa melihat kalau dari berita yang ada adalah kejadian ini memang merupakan, kalau di dalam psikologi ini, agresi. Jadi agresi ini dalam psikologi diartikan keinginan untuk menyakiti orang atau pihak lain. Nah, dalam banyak penelitian psikologi, salah satunya agresi ini dikaitkan dengan stres. Bahkan ada penelitian psikologi di tahun 2014 bahwa stres dengan perilaku agresi ini sangat berkaitan. Stres menimbulkan agresi dan sebaliknya agresi akan menimbulkan stres. Nah, ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada, kita
juga menyampaikan prihatin tentu saja ya. Dan ini sekali lagi harus menjadi pembelajaran buat kita bagaimana peristiwa serupa, naudzubillah, jangan sampai terulang di kemudian hari. Sehingga buat kita ambil sebagai sebuah pembelajaran dalam bingkai tadi, bahwa kita mencoba untuk menghindarkan diri kita perilaku agresi yang disebabkan oleh stres. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tips bagaimana mengurangi stres orang tua saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, saya menyampaikan ada tips S3, 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres sebagai orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. S yang pertama adalah sesi belajar yang tepat. Apa maksudnya sesi belajar yang tepat ini? Jadi ayah bunda dan keluarga hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa penting bagi kita orang tua untuk menerapkan cara belajar yang tepat sehingga anak merasakan kenyamanan dalam setiap sesi belajarnya. Dan ini harus dilakukan dengan memperhatikan misalkan adanya break atau istirahat terkait dengan waktu pembelajaran anak. Sehingga misalkan dalam penerapan di umumnya di sekolah di Indonesia, waktu satu sesi pembelajaran itu 45 menit. Nah, setelah itu bisa dilakukan break atau istirahat, selingan begitu ya, sehingga anak kemudian termotivasi lagi untuk belajar. Nah, ayah bunda serta keluarga hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sesi belajar yang tepat ini juga baik ketika dimulai dengan membuat jadwal sesuai dengan kesepakatan. Karena pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang diterapkan saat ini tentu saja merupakan kegiatan yang nantinya akan rutin untuk dilakukan. Maka akan lebih mudah bagi kita untuk penerapannya kepada anak-anak ketika ini sudah dilakukan kesepakatan, dibuat jadwal sesuai dengan kesepakatan dengan anak kita. S yang kedua dari S3 tips mengurangi stres orang tua saat PJJ adalah sinyal stres. Apa yang dimaksud dengan sinyal stres? Bahwa bagi kita para orang tua penting untuk mengetahui kapan tanda-tanda stres mulai muncul pada diri kita. Nah, jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya stres ini merupakan respon adaptif ya dalam diri kita, dalam diri individu terkait dengan rangsangan yang muncul dari luar, tekanan yang muncul dari eksternal kita. Dan ini sebenarnya bisa positif, juga bisa negatif. Dia akan tetap positif ketika tidak melebihi ambang toleransi kita dalam stres. Maka menjadi positif, dia menjadi motivasi bagi kita. Misalkan kita memang dituntut untuk bekerja, menafkahi keluarga, maka kita termotivasi untuk menafkahi keluarga. Itu bagian dari stres yang positif misalkan. Tapi kalau dia sudah melebihi toleransi diri kita untuk terkait dengan stres itu, maka dia menjadi negatif. Nah, maka ketika stres ini menjadi negatif, sebenarnya ada tanda-tanda yang biasanya menjadi muncul di awal. Misalkan kita bisa mencoba mengenali dalam diri kita marah, mulai ada otot yang menegang gitu ya, nggak rileks lagi. Beberapa mungkin juga mulai masuk pada fase sakit kepala misalkan. Maka ketika sinyal stres ini sudah muncul ayah bunda, penting bagi kita untuk mencoba mengambil waktu untuk menenangkan diri. Dalam psikologi ada yang namanya relaksasi. Bagaimana nanti dengan relaksasi itu kita menenangkan diri kita bisa meregangkan diri kita dari tadi yang otot-ototnya
menegang, kemudian kita mencoba untuk merilekskan diri kita. Dalam Islam misalkan bisa dilakukan dengan mengambil wudhu, sholat, untuk kemudian baca Quran, tilawah Quran, atau juga zikrullah. Ini kalau kita di lembaga kami kita menerapkan misalkan zikir relaksasi gitu ya. Ini bisa kita lakukan supaya apa? Supaya nanti tidak berlanjut kepada fase yang lebih tadi bahkan membahayakan gitu ya, sampai memunculkan perilaku agresi atau menyakiti pihak atau orang lain. Yang ketiga adalah saling mendukung. Bahwa dalam pembelajaran jarak jauh yang saat ini dilaksanakan, perlu adanya saling mendukung dari semua stakeholders, baik itu keluarga maupun sekolah. Dalam konteks keluarga, dukungan bisa dilakukan misalkan dari kita sebagai orang tua, sebagai bentuk support atau dukungan kita kepada anak dalam pembelajaran jarak jauh adalah dengan menyiapkan semua sarana dan prasarana, termasuk misalkan kaitannya dengan tadi ketenangan anak dalam kondisi atau ruangan yang dibutuhkan untuk belajar anak. Ini coba untuk kita buat sedemikian rupa. Kemudian juga dukungan kita terkait dengan kesulitan ketika anak menemukan kesulitan dalam pembelajarannya. Ini bisa kita lakukan dengan memotivasi anak, dengan kemudian melakukan, kalau memang kita menguasai aspek pembelajaran yang sedang dilakukan, kita bisa membantu menjelaskan begitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari saling mendukung pihak keluarga. Kemudian tidak kalah penting adalah saling mendukung dari pihak sekolah dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan atau menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam kesempatan ini saya ingin kemudian menyampaikan kepada rekan-rekan, teman-teman yang menjadi pihak penyelenggara dari pembelajaran jarak jauh, dalam hal ini adalah sekolah, untuk memahami bahwa pembelajaran jarak jauh yang saat ini diterapkan dalam kondisi pandemi, ini kan latar belakangnya adalah kondisi ketidaknormalan, kondisi yang tidak ideal. Maka akan lebih baik ketika kita meletakkan konsep pembelajaran jarak jauh ini juga tidak pada aspek-aspek atau parameter yang normal. Dalam pemberian tugas misalkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, untuk melihat sejauh mana anak-anak kita tersebut mampu untuk mengerjakan tugas tersebut tidak dalam kondisi stres, dalam kondisi pandemi COVID atau Corona saat ini. Coba untuk tidak melakukan parameter-parameter yang normal tadi, menerapkan hal-hal yang normal tadi dalam kondisi yang saat ini memang sedang tidak normal. Jadi PJJ ini kan dibuat memang dalam kondisi yang saat ini tidak ideal atau tidak normal. Karena itu ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, coba untuk menyesuaikan ya, melakukan adjustment terkait dengan misalkan tugas-tugas, proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh anak didik, peserta didik, anak-anak kita tentu saja. Ini disesuaikan dengan kondisi mereka. Jangan sampai kondisi pandemi yang ini di satu sisi sudah menimbulkan tekanan atau stres, ditambah lagi dengan hal-hal yang dalam penerapannya kurang tepat itu tadi, yaitu mencoba melakukan menerapkan standar pada kondisi normal dalam kondisi yang saat ini tidak normal. Jika itu dilakukan, maka sangat mungkin aspek-aspek atau keluhan-keluhan terkait dengan anak didik atau peserta didik yang mengalami kesulitan, ditambah lagi dengan keluarganya atau orang tuanya juga melakukan work from home, WFH itu bukannya juga tanpa ada kerjaan di rumah begitu ya. Jadi di satu sisi mereka juga harus bekerja terkait dengan tugas-tugas kantornya dari rumah. Di sisi lain mereka juga harus mengawasi anak-anak dan menemani anak-anaknya dalam pembelajaran jarak jauh. Sehingga ini
penting untuk dipertimbangkan oleh penyelenggara sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu pihak sekolah. Buat kesepakatan dengan orang tua murid, buat komunikasi yang baik dengan orang tua murid, sehingga didapatkan titik temu yang terbaik bagi peserta didik. Pun ini harus didasari pada saling menghargai antara orang tua dengan sekolah, saling mendukung tadi sekali lagi antara orang tua juga dengan sekolah. Maka mudah-mudahan dengan tips S3 tadi, yaitu yang pertama sesi belajar yang tepat, yang kedua sinyal stres, dan yang ketiga adalah saling mendukung. Ini mudah-mudahan bisa mengurangi stres bagi kita para orang tua saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ dilaksanakan oleh anak-anak kita di rumah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.